Fransiskus berjiwa besar. Selamat pagi suster, bapak, ibu guru, serta teman-teman yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita mendengarkan lagu pujian. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladani Yesus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Bacaan dari Injil Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengurumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan hari ini. Yunus adalah nama Yahudi dan artinya merpati. Merpati adalah simbol kepatuhan dan kelembutan. Tapi Yunus tidak penurut atau lembut. Bahkan dia membenci orang Niniwe, musuh bebuyutan Israel, karena mereka memusnahkan kerajaan Israel Utara. Jadi, ketika Yunus membuka mulutnya untuk mengatakan apa yang Tuhan perintahkan, dia tidak lembut sama sekali. Bahkan dia belak-belakan dan provokatif. Namun, pesannya diindahkan dan orang Niniwe mulai bertobat. Yesus memiliki semua tanda mukjizatnya di atas alam, atas penyakit, dan atas setan. Namun, ketika dia menyatakan pesan pertobatan, dia menghadapi penolakan dan permusuhan. Namun, Yesus tidak menyerah. Dia tahu bahwa pesannya akan membawa pertobatan pada akhirnya. Gereja adalah buah dari pertobatan itu. Adalah bagi kita untuk terus mendengarkan pesan pertobatan-pertobatan ini. Karena gereja dipanggil untuk menjadi tanda dan harapan pertobatan, terutama pertobatan dunia. Kita harus menunjukkan kepada dunia bagaimana bergerak dari keberdosaan menuju kekudusan. Kalau mau percaya, ya percaya saja, tidak perlu syarat apapun.
mutlak tanpa keraguan walau kepastian belum jelas. Percaya adalah sikap hati, bukan karena perhitungan dan prediksi matang dari cara berpikir. Tapi percaya merupakan sikap hati, pikiran, dan jiwa. Lukas mengisahkan bahwa pada suatu kesempatan Yesus mengungkapkan rasa kesalnya karena orang-orang meminta sesuatu tanda untuk membuktikan siapakah dirinya yang sebenarnya. Mengapa mereka meminta tanda? Sebenarnya karena mereka heran dan kagum akan semua yang sedang Yesus lakukan dalam kata dan karya. Segala yang Yesus lakukan ini melebihi Salomo yang tidak setia kepada Yahweh, tetapi lebih setia kepada para istrinya. Yesus melebihi Salomo. Yesus juga melebihi Yunus. Yunus merasa takut dan melarikan diri ke Tarsis. Yesus tidak merasa takut dengan kematian. Yunus hanya berada di dalam perut ikan yang kotor. Yesus ada di dalam perut bumi yang gelap dan dingin. Tetapi ia juga mengalahkan maut seorang diri. Yesus tidak akan memberikan pesan di sana dari kisah Nabi Yunus seharusnya telah mereka pahami. Pada zaman Nabi Yunus, orang-orang Niniwe bertingkah tidak baik. Maka Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk menyampaikan pesan-pesan kepada orang-orang Niniwe. Bahkan dalam waktu 40 hari, jika Niniwe tidak bertobat, maka Niniwe akan dihancurkan. Apa yang terjadi selanjutnya? Niniwe berpuasa dan akhirnya bertobat. Allah memberikan keselamatan kepada Niniwe karena mereka bertobat setelah mendengarkan Yunus. Sekarang di hadapannya mereka berdiri seorang yang melebihi Yunus dan Salomo. Jika mereka tidak percaya kepada Yesus, maka pada masa penghakiman kelak orang asing akan bangkit, seperti Ratu Syeba, menghukum mereka orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus ingin menjadikan dirinya tanda bagi dunia bahwa kerajaan Allah sudah datang. Namun, kita seringkali menjadikan diri kita orang yang kurang percaya. Kita cenderung menuntut tanda yang dapat ditangkap oleh indera. Ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon, terangilah akal budi kami, supaya cepat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini, memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mengikuti doa pagi kami hari ini. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.
Ananimus, jiwa besar dalam skala, berpegang teguh kepada Tuhan, hidup dalam kesederhanaan. Ciptakan persaudaraan untuk membela kehidupan. Cinta kasih Allah penuh kerahiman tetap menjadi dayaku. Fransiskus Ananimus, Fransiskus Ananimus. Fransiskus Ananimus, jiwa besar dalam skala, berpegang teguh kepada Tuhan, hidup dalam kesederhanaan.